Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Setelah beberapa lama, saya nggak buat video vlog Grid Corolla lagi. Akhirnya gue bikin videonya lagi kali ini karena beberapa bulan ke belakang, 2 bulanan lah, saya dapet Grid Corolla ini warna hitam. Kelebihannya mobil yang saya dapat kali ini mesinnya masih enak banget. Jujur ini tenaganya masih enak banget, masih halus, nggak ada ngeden-ngedennya. Injek gas, wah enteng banget lah pokoknya mesin yang kali ini saya dapat. Sama bodinya masih kemplingan, nggak banyak dempul. Intinya itulah, kalau misalnya ada dempul-dempul dikit ya hal yang wajar ya, mobil tua. Tapi yang ini sangat minim banget, masih lurus. List kacanya juga masih enak. Listnya nggak ada sealer, yang belakang juga sama. Ya pertengahan lah gitu. Apa dapat spesial banget juga enggak, tapi ini mobil pertengahan lah, nggak banyak PR. Cuma yang mau saya share ke teman-teman adalah betapa bosannya saya perbaiki power steering dari dulu dapat Grid Corolla. Pasti itu penyakitnya. Jadi sama yang ini, sebelumnya ini power steeringnya kering banget. 2 minggu di saya tiba-tiba lantai penuh dengan oli. Gua udah curiga pasti ini power steering dibongkar, dan ternyata benar. Kemarin perbaikan habis 1,3an, ganti seal di Rakstir, rata-rata di Rakstir. Kalau bocor di selang sih biasanya rembes doang gitu. Yang penyakitnya ini biasanya dengung ketika di belok-belokan gitu kan ya. Nah kalau kemarin ini mobil bocornya itu di rakstirnya, seal-sealnya. Ganti, akhirnya selesai hari itu juga. Ada bengkel langganan. Saya pakai ke Purwakarta, baliknya ternyata bocor lagi. Terus diperbaiki lagi, alhamdulillah sampai sekarang udah beberapa minggu dipakai kesana kemari, nggak ada masalah, udah kering, udah enak. Jadi hampir setiap saya bawa Grid Corolla, hampir ya, nggak semua, hampir pasti masalahnya ada di power steering. Atau misalnya selang power steering nggak ori, yang bikin kalau dibelok-belokin itu ada dengung, biasanya gitu. Tapi selama nggak bocor sebetulnya nggak masalah, karena yang ori itu kan kalau baru harganya lumayan. Kalau yang second copotan itu kalau nggak salah ya sekitar 700 sampai 800an, lumayan lah kalau nggak salah ya, nggak tahu update harganya untuk sekarang kalau yang copotan. Yang ini selangnya masih ori, masih aman, nggak ada masalah. Itu yang pertama di power steering. Yang bikin bosen saya perbaiki gitu ya, pasti aja si power steering itu ada masalah. Tapi tenang aja, namanya mobil tua ya teman-teman, namanya mobil tua, umurnya udah berpuluh-puluh tahun. Power steeringnya rembes bocor sih ya wajar lah, kan mobil dipakai gitu. Terus ada, sambil saya buka aja, sebetulnya ya, Grid Corolla menurut saya adalah mobil tua yang sangat-sangat bandel, gak banyak apa ya, gak aneh-aneh lah, gak aneh-aneh penyakitnya. Sekalipun ada kerasa itu pasti mudah untuk diperbaiki. Nah kemarin ada di delconya. Kemarin gua perbaikan delco itu kalau nggak salah, gua lupa namanya. Di dalam delco itu ada apa ya, yang warna merah gitulah. Nah itu gua ganti, alhamdulillah udah normal. Indikasinya adalah ketika gua pakai mobil digas dengan RPM rendah, itu suka apa ya,
nyendat-nyendat gitu, nyendat-nyendat gitu. Kalau digeber kenceng itu agak hilang, tapi kalau RPM rendah itu aja nyendat-nyendat kayak apa ya? Kalau bahasa Sundanya ya kayak, karena gua orang Sunda itu ngajol-ngajol gitu. Apalah, gue terserah itu apa sih bahasanya, intinya itulah, nyendat-nyendat kayak pengen dibawa kencang terus gitu. Terus ya kemarin itu Rakstir udah bener 2 kali bongkar tuh kemarin, karena pas dipakai ke luar kota tiba-tiba bocor di jalan. Ini box kringnya masih pada aman. Radiator juga nggak ada masalah, meskipun ini udah nggak ori ya, si uppernya, upper itu bagian atas radiator, namanya upper biasanya, upper tank kalau nggak salah ya namanya. Ini udah ganti kuningan, rata-rata emang sih disaranin sama tukang radiator gantinya kuningan, dia akan lebih kuat, gak gampang pecah gitu. Ini ganti, udah ganti, udah nggak ori, tapi ini masih aman, nggak ada rembes, nggak ada overheat, intinya itu. Jarang banget gue punya Grid Corolla sampai overheat, itu jarang banget gitu. Karena paling pernah overheat itu karena di kipas radiator nggak mau muter gitu. Jadi intinya secara saluran air itu masih aman, nggak ada masalah di mesinnya. Cuman karena suhu udah tinggi, kipas nggak muter, akhirnya overheat. Ini masih kering, mesinnya masih bersih banget. Tulang-tulang juga masih lurus. Tuh. Ini apron masih lurus, nggak ada keriting. Ini juga kap mesin depannya masih aman, nggak ada keriting, artinya tidak pernah ada terjadi insiden di bagian depan, termasuk ini. Nah, ini juga aman, nggak pernah ada insiden di bagian depan. Gitu, masih ngaleng nih mobil. Agak susah sih, susah gampang dengan harga yang apa ya, yang pertengahan lah. Teman-teman mungkin tahu sendiri, Grid Corolla saat ini dengan barang yang spesial itu harganya bisa sampai 70, bahkan 80 sampai 90, di atas nyampe 100, bahkan di atasnya pun itu udah ada. Karena gini teman-teman, namanya mobil tua dengan kondisi yang oke itu pasti jarang. Kalau mobil muda dengan kondisi yang oke itu banyak. Artinya kalau teman-teman nyari mobil tua tapi susah, mobilnya jarang, ya harga pasti naik gitu. Bukan berarti apa ya, sekarang lagi banyak denger digoreng gitu sih. Gua apa ya emang kondisinya nyari mobil tua yang bagus itu susah gitu, pasti ya harganya naik gitu. Apalagi peminatnya sekarang banyak gitu kan. Intinya ada uang pun kalau unitnya yang seger gak ada, ya gimana gitu. Tapi kalau misalnya kita punya uang nyari mobil muda yang baru-baru, ya unitnya banyak. Itu aja sih poinnya. Nah, cuma sayangnya mobil ini interiornya udah nggak ori, tapi rapih. Itu rapih, jahitan door trimnya juga, lem-lemnya ini oke. Biasanya yang yang ganti-ganti dari bludru ke bahan-bahan kulit gini kurang rapi gitu, kurang enak. Ini rapi banget. Dashboard juga masih enak, masih rapi. Sama kekurangannya lagi, plafonnya juga ini udah ganti, udah bukan ori gitu. Tapi sih
Ini tergantung selera. Tapi kalau gue ini kan harga mobil ini pertengahan. Dengan kondisi yang gini ya enak gitu. Kalau nyari yang bagus Orion ya harganya lumayan bro. Intinya itu sih. Ini belakangnya. Nah ini nih. Dia udah pada diganti, door trimnya juga pada rapi. Central lock juga ini masih enteng. Jadi ketika kita buka tutup central lock, ini masih enak banget. Biasanya apa ya, adalah error-error gitu ya teman-teman. Namanya kemungkinan sih dalamnya kan udah diganti sama apa, kalau kita nyebutnya pistol-pistolan gitu kan. Jadi si vakum untuk central locknya udah diganti. Ini masih enteng banget, masih ngunci ngebukanya masih enak banget. Setir juga masih lumayan, masih enak. Sama penyakitnya lagi biasanya di speedometer. Nah yang ini juga speedometernya agak-agak error nih. Jadi ini masih jalan tapi nggak apa ya, si kecepatannya itu nggak sesuai gitu. Kayaknya dia harus, orang sih bilang, ada yang bilang itu elko-nya atau apanya lah, orang-orang yang ngerti kelistrikan lah. Itu gampang tapi sekitar kalau nyuruh ya, tapi kalau betulin sendiri kata orang gampang ganti elko, tapi gua kan nggak bisa bongkar-bongkar, takutnya lebih makin rusak. Biasanya bayar sekitar 100 ribuan lah, udah beres, udah bisa jalan lagi. Kisi AC juga masih aman. Biasanya kan patah-patah, hancur. Ini kebetulan manual, koplingnya masih empuk banget. Ini nggak bikin pegel kaki meskipun manual. Masih top lah pokoknya. Kaki-kakinya juga yang ini masih enak banget. AC dingin, masih lumayan lah. Paling nanti kasih perawatan untuk AC. Kalau bagasinya sih standar. Ini lampu-lampu belakang masih ori semua sih. Ini belum dicuci. Jarang dipakai sih sebetulnya mobilnya. Ini si bagasinya masih lumayan rapi lah. Biasanya ini udah pada hilangnya kayak gini nih. Ini alhamdulillah masih aman, masih nempelnya bagus. Biasanya udah oblak-oblak gampang dicabut. Gitu teman-teman. Jadi sebetulnya mobil ini saya jual juga. Kata yang nonton ujung-ujungnya dijual. Ya emang gitu ya teman-teman. Saya seneng sama Grid Corolla bukan karena emang jual beli ya. Cuman emang saya dari dulu fansnya Grid Corolla, karena Grid Corolla adalah menurut gua mobil yang udah injeksi, yang nggak terlalu rewel, yang partnya masih banyak, harga partnya lumayan lah, nggak mahal-mahal banget tapi nggak terlalu murah juga. Yang penting masih banyak sih. Yang bikin pusing itu udah mahal, barang nggak ada, spare part nggak ada, itu yang paling pusing. Kalau ini kan masih banyak lah copotan-copotan. Terus secara model ya 90-an lah. Terus ini mobil gak khawatir dibawa ke tanjakan. Poinnya itu aja. Saya balik ke Ciamis, di Nagreg atau daerah Garut misalnya, itu nggak khawatir kehilangan tenaga. Ini mantep banget. Grid Corolla ini 1600 cc. Karena kan ada yang 1300, ada yang 1600, ini yang 1600. Masalah tenaga, kalau mobilnya oke, nggak perlu dikhawatirkan masalah tenaga. Nggak ada kata takut nggak bisa nanjak ini mobil, intinya itu aja.
Nah ini nih, isi-isi yang kayak gini kan biasanya udah pada jelek. Ini kan masih pertengahan, masih enak lah. Dilihat dari sini juga, ini bodinya kan masih lurus tuh, masih enak. Kalau ada yang mau sama mobilnya boleh kontak saya aja biasa di WhatsApp. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram saya di Karodep Garage. Ada mobil-mobil antik, unik, menarik, cakep-cakep pokoknya. Kali aja berjodoh. Gitu aja teman-teman curhatan kali ini tentang Grid Corolla. Jadi sebetulnya saya cuma nge-share bahwa biasanya PR-nya Grid Corolla itu lagi. Hampir bosen gitu. Yang tadi saya sebutin biasanya di Delco, terus di power steering paling sering, terus apa lagi ya? Kalau kaki-kaki sih sebetulnya gampang lah ya, banyak yang nggak ganti juga kan, bisa diperbaiki gitu. Namanya kaki gitu kan, dipakai pasti, sering dipakai pasti kena. Oke teman-teman, thanks banyak. Jangan lupa subscribe, share videonya buat Grid lovers. Mudah-mudahan kalian sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.